Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ani, saya dari kelas manajemen 19A4. Saya akan membahas tentang teori komunikasi. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi ujian akhir semester 2020-2021 mata kuliah komunikasi negosiasi bisnis dengan dosen pengampu Ibu Dr. Retno Purwani Setianingrum. Komunikasi adalah sebuah bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari manusia sebagai makhluk sosial. Kata komunikasi berasal dari kata communicare yang artinya menyampaikan. Menurut asal katanya tersebut, arti komunikasi adalah proses penyampaian makna dari satu entitas atau kelompok ke kelompok lainnya melalui penggunaan tanda, simbol, dan aturan semiotika yang dipahami bersama. Beberapa komunikasi menurut para ahli. Yang pertama, James A. F. Stoner. Menurut James A. F. Stoner, pengertian komunikasi adalah suatu proses pada seseorang yang berusaha untuk memberikan pengertian dan informasi dengan cara menyampaikan pesan kepada orang lain. Yang kedua, menurut Profesor Dr. Randes H. A. W. Wijaya. Menurutnya, arti komunikasi adalah hubungan kontak antar individu maupun kelompok. Komunikasi dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan cara langsung, yang kedua secara tidak langsung. Secara langsung dapat dilakukan dengan melalui verbal atau lisan yang dapat mudah dimengerti oleh kedua belah pihak. Yang kedua, secara tidak langsung bisa melalui media tertentu seperti gerak tubuh, telepon, radio, dan sebagainya. Adapun tujuan komunikasi yang perlu diketahui adalah satu, agar hal yang disampaikan bisa dimengerti dengan cukup baik. Dengan adanya definisi komunikasi di atas, maka akan menghindari diri dari kesalahpahaman. Yang kedua, mampu memahami maksud perkataan orang lain. Yang ketiga, agar ide, gagasan maupun pemikiran pribadi dapat diterima orang lain melalui dalam gelaran rapat tertentu. Macam-macam komunikasi. Yang pertama, komunikasi berdasarkan penyampaian, yaitu ada secara lisan. Komunikasi secara lisan dimaknai sebagai jenis komunikasi yang terjadi secara langsung tanpa ada batasan jarak, misalnya dalam suatu rapat, wawancara, maupun percakapan biasa. Yang kedua, secara tulisan. Komunikasi secara tertulis merupakan jenis media komunikasi yang penyampaiannya dilakukan dalam bentuk tulisan, misalnya naskah, spanduk, undangan, dan sebagainya. Yang kedua, komunikasi berdasarkan tujuan. Jika dilihat berdasarkan tujuan, komunikasi dapat dikategorikan menjadi beberapa macam. Misalnya, pemberi saran, pidato, perintah, ceramah, maupun sebagainya. Selanjutnya, secara eksternal. Komunikasi eksternal berarti komunikasi yang terjalin antara organisasi maupun masyarakat dalam berbagai macam bentuk, misalnya konferensi pers, pameran, publikasi, siaran televisi, maupun bakti sosial. Yang keempat, komunikasi berdasarkan aliran. Komunikasi satu arah, yaitu komunikasi yang berasal dari satu pihak saja. Selanjutnya, komunikasi dua arah, yaitu komunikasi yang mempunyai sifat saling memberi timbal balik. Yang ketiga, komunikasi ke bawah, yakni komunikasi dari atasan dengan bawahan. Yang keempat, komunikasi ke atasan, yaitu komunikasi yang berasal dari seorang bawahan kepada atas. Adapun fungsi komunikasi diantaranya ialah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menyampaikan informasi. Yang kedua, sebagai penyampai pendapat agar dapat diterima oleh masyarakat luas atau yang berkaitan. Yang ketiga, sebagai bentuk interaksi dengan orang lain. Yang keempat, untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan akan sesuatu hal. Jadi, melalui komunikasi nantinya akan terjadi transfer ilmu antara pihak satu dengan pihak lainnya. Yang kelima, pengisi waktu luang, misalnya dengan berbicara via telepon, chatting, sosial media, video call, dan lain-lain. Bentuk komunikasi berdasarkan bentuknya dibagi menjadi tiga, yakni yang pertama, komunikasi antarpersonal. Komunikasi ini lebih dikenal dengan interpersonal, komunikasi yang terjadi antar komunikator dengan komunikan secara langsung dengan cara berhadapan muka atau tidak.
Komunikasi seperti ini lebih efektif karena kedua belah pihak saling melancarkan komunikasinya dan dengan feedback keduanya melaksanakan fungsi masing-masing. Yang kedua, komunikasi kelompok, yakni komunikasi yang terjadi antar seseorang dan kelompok tertentu. Yang ketiga, komunikasi massa. Komunikasi yang menggunakan media sebagai alat atau sarana bantu, biasanya menggunakan media elektronik seperti televisi, radio, surat kabar, majalah, dan lain-lain. Karakteristik media massa antara lain: yang pertama, pesan-pesan yang disampaikan terbuka untuk umum. Yang kedua, komunikasi bersifat heterogen, baik latar belakang, pendidikan, asal daerah, agama yang berbeda, kepentingan yang berbeda. Yang ketiga, media massa menimbulkan keserempakan kontak dengan sejumlah besar anggota masyarakat dalam jarak yang jauh dari komunikator. Yang ketiga, hubungan komunikan bersifat non-pribadi. Ada beberapa hal yang menjadi prinsip teknik berkomunikasi yang baik. Yang pertama, berbicara efektif. Berbicara efektif artinya tidak bertele-tele, tidak berputar-putar untuk menyampaikan suatu poin pembicaraan. Cepat, tepat, lugas, dan dapat dimengerti oleh lawan bicara kita. Berbicara efektif membuat lawan bicara kita akan fokus pada setiap hal yang kita sampaikan dan dapat mempengaruhi langsung ke dalam pikirannya. Yang kedua, berbicara penuh motivasi. Komunikasi yang terjalin dan sampai kepada lawan bicara haruslah yang bersifat mendorong. Hal ini berlebih ketika berbicara adalah seorang yang memiliki jabatan lebih tinggi daripada lawan bicaranya, seperti bos kepada anak buahnya. Motivasi yang dimaksud adalah adanya dorongan atau penyemangat dalam kata-kata yang diucapkan agar lawan bicara tergerak untuk melakukan sesuatu dengan baik dan sungguh-sungguh berdasarkan pengarahan yang sudah diberikan. Yang ketiga, berbicara dengan mendapat perhatian. Pembicaraan yang membosankan dan bertele-tele tentu akan membuat lawan bicara atau pendengar mengabaikan kata-kata kita. Dalam teknik berkomunikasi perlu diperhatikan tema atau materi yang akan kita sampaikan pada lawan bicara agar membuat mereka tetap fokus dengan kita. Ada baiknya untuk memperhatikan siapa lawan bicara kita agar materi yang kita sampaikan tepat sasaran. Selain itu, penyampaian dilakukan dengan cara yang menarik. Yang keempat, berbicara melalui keinderaan. Agar tema atau materi yang kita sampaikan meninggalkan bekas dalam pikiran lawan bicara, maka kita bisa menguatkan komunikasi kita dengan ekspresi indera yang meyakinkan. Gerak tangan, tatapan mata, senyuman, atau kenyitan dahi akan menambah kesan tentang tema yang kita sampaikan. Hal ini juga agar lawan bicara kita mengerti bahwa tema yang kita bicarakan adalah hal yang penting dan patut untuk didengar. Ada 3 model komunikasi menurut para ahli. Yang pertama, model komunikasi linear. Model komunikasi linear adalah model komunikasi yang sangat sederhana dan menggambarkan komunikasi berlangsung secara satu arah. Arus pesan digambarkan bersifat langsung dari pengirim pesan ke penerima pesan. Dalam model komunikasi linear, tidak terdapat konsep umpan balik dan penerima bersifat pasif dalam menerima pesan. Yang kedua, model komunikasi transaksional. Model komunikasi transaksional adalah model komunikasi yang menekankan pada pentingnya peran pengirim pesan dan penerima pesan dalam proses komunikasi yang berlangsung dua arah. Model transaksional mengaitkan komunikasi dengan konteks. Ketiga, model komunikasi interaksi. Model komunikasi interaksi adalah model komunikasi yang menggambarkan komunikasi berlangsung dua arah. Umumnya, model komunikasi interaksi digunakan dalam media baru seperti internet atau media komunikasi modern. Komunikasi yang baik adalah komunikasi yang efektif. Dengan menggunakan komunikasi yang efektif, kita bisa menyampaikan berbagai gagasan kita dengan tepat dan jelas, sehingga komunikan bisa memahami apa yang kita sampaikan dengan mudah.